Saya yang menganjurkan kalau peternak pemula jangan main fattening deh. Main breeding saja. Paling tidak kalau kita mau jalan breeding, minimal kita harus bisa berstorytelling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman setia BP Nur Channel Channel. Hari ini masih bersama dengan BP Nur Channel Channel, channelnya peternakan. Hari ini kita berada di Jember. Jadi kita berada di Jember di Harjo Farm, Harjo Lestari Farm. Nah, ini kita sudah nyampe di sini di kandangnya Harjo Lestari Farm. Nah, ini nanti kita ngobrol sama pemiliknya bagaimana konsep dari farm ini. Terus kembali lagi ke breeding, yaitu akhirnya kita kurangi lemaknya. Pertimbangan balik ke breeding gimana, Pak? Dari fattening ke breeding. Fattening itu nilai jualnya kan hanya di daging saja. Ya. Sebagus apapun daging sampean, untuk di Indonesia belum ada harganya, belum ada nilainya. Keturunan ya. apapun ya. Cross Apapun. dengan apapun ya. Kalau fattening larinya ke sampean mau beli domba impor pun kalau dipotong ya tetap dihargai daging. Kalau kita ya. main fattening, kalau kita main konsumsi ya, main apa namanya, main potongan. Iya, final stock ya. Tapi kalau parent stock itu kan banyak nilainya. Nilainya kan bukan di dagingnya. Kalau final stock, kalau parent stock banyak yang apa ya, yang mempengaruhi terhadap nilai harga ternak. Kalau kita mainnya di breeding ya. Jadi ya nggak ada yang salah ketika orang-orang ngomong ngapain beli ternak mahal-mahal, toh juga larinya ke daging. Iya memang gitu. Tapi ya sama saja dengan kita seperti ya, semua besi pasti larinya ke timbangan ya. Tapi ngapain Anda beli mobil Innova semuanya, beli mobil mahal-mahal, toh juga pada akhirnya ditimbang gitu. Nggak begitu konsepnya. Karena mobil-mobil yang Innova atau mobil yang mahal itu ya dia punya nilai lebih dari sekedar dijual besinya. Bisa dinaikin, bisa disembarangkan gitu loh. Nah, ternak juga begitu. Breeding itu kan bukan dagingnya yang dihargai. Breeder itu tidak menghargai melulu dengan daging sebetulnya, tapi nilai genetiknya juga dipengaruhi. Paling tidak kalau kita mau jalan breeding, minimal kita harus bisa berstorytelling. Itu pasti. Ini ternak bobot 20 kilo, oke, harganya 50.000 per kilo semuanya. Tapi ini F1, nah itu naik lagi itu. Tapi ini bobot lahirnya 5 kilo, nah naik lagi harganya. Sudah 75.000 semuanya. Ini lepas sapinya 35 kilo, naik lagi itu. Nah ini bapaknya ini juara kontes, naik lagi itu. Semakin banyak kita bisa bercerita, itu sebetulnya semakin mahal harganya. Harusnya begitu dong. Itu orang sadar lah, semuanya pasti tahu masa itu. Gitu. Ini jenis domba apa yang di sini? Saya cuma fokusnya sekarang di Suffolk. Suffolk ya? Suffolk, dombanya kita mainnya Suffolk. Pejantannya Suffolk? Ya. Dorper masih ada ya? Dorper kita sudah nggak main. Oh, jadi Suffolk semua sudah Suffolk. ada. Betinanya pakai apa?
Komposit kita pakai. Komposit ya. Pertimbangan dari beberapa jenis ternak itu Pak? Dulu saya peliharanya dorper. Saya sempat impor dorper dulu. Sempat impor sendiri dorper. Bukan dorper nggak bagus, dorper bagus sebetulnya ya. Dari kalau kita ngomongin daging, dorper bagus. Yakin saya. Mungkin Suffolk kalah mungkin kalau dibandingkan dorper ya. Tapi Indonesia kan tidak. Pertimbangan saya adalah masyarakat Indonesia tidak ngelihat kualitas daging. Yang dia lihat adalah jogroknya, gedenya, panjangnya, tingginya. Kan itu yang dilihat. Market Indonesia ya. Nah, otomatis yang dapat untuk itu Suffolk gitu loh. Yang dapat tingginya, besarnya Suffolk. Dorper bagus gitu loh. Satu, yang kedua populasi dorper kan memang sudah mulai di mana-mana ada. Suffolk ini masih terbatas. Masih baru lah ya. Yang ketiga, saya nge-brandingnya gampang. Tinggal ngomong domba sound the ship selesai. Dan kita bikin tempat juga, tempat kita mau dibikin ala-ala sound the ship. Bisa. Langsung identik gitu loh. Dapat ya. Itu sih. Kenapa saya pilih Suffolk ya. Selain saya juga suka dengan domba yang hitam ya. Dulu sempat ngumpulin sih waktu saya masih mainnya di gaduan itu, sempat saya kumpulin domba-domba hitam dulu. Nah, hasil Suffolk hitam itu? Enggak. Apa? Ya domba-domba komposit aja. Oh, cuma warna hitam. Warnanya ya? hitam saya kumpulin. Karena dulu kan emang terbatas ya, kita mau akses domba impor kan memang sulit tahun 2010-an itu kan. Terus apa namanya, mulai saya bisa impor sendiri, itu saya datangkan. Ini Pak udah impor sendiri. Berarti nanti jualnya F1-nya Suffolk ya? F1 ya, buntingan ya, jual ya. Buntingan tapi hasil ini ya, hasil apa? USG ya. Hasil USG. Makanya kan kalau kayak kita kan ngawinkan juga ada recordnya ya, bapaknya siapa kita ada recordnya, meskipun kita punya Suffolk banyak, nggak main koloni kita gitu. Jadi tetap kita kawinnya dengan pantauan semua. Jadi ada recordingnya semua. Ya karena itu bahan untuk kita bercerita ya, berstorytelling ya. Namanya breeder ya harus bisa bercerita tentunya ya. Kalau kita nggak bisa bercerita, apa bedanya dengan pedagang di pasar gitu ya, yang nggak bisa bercerita di ternak dari mana asalnya. Kan begitu toh. Siap. Maaf, ini latar belakangnya apa dulu Pak? Saya teknik elektro. Sarjana teknik elektro. Teknik elektro. Cuman seneng aja sama ternak. Apa pernah ke luar negeri atau gimana? Punya gambaran terus akhirnya bikin enggak ya? Enggak. Ya, emang karena seneng aja ya? Seneng aja. Ya. Jadi kalau ini Pak udah ada dua konsep katalah, yang fattening, ada yang breeding. Kalau menurut perkembangan sekarang itu lebih ke apa trennya? Dua-duanya sama-sama prospek sebetulnya. Cuman kan kalau saya ya menganjurkan kalau peternak pemula jangan main fattening deh. Main breeding saja gitu loh. Kalau ini saya sendiri ya, menurut saya sendiri secara pribadi ya, sebagai pengelola Harjo Lestari ya. Untuk pemula jangan main fattening, karena fattening itu marginnya sangat tipis. Satu, yang kedua kita tidak bisa tidak bisa ngenteng hal-hal sepele kalau fattening. Kalau breeding oke lah gitu ya. Masih ada yang bisa di. Iya, kita punya cukup waktu untuk memperbaiki. Kalau kita main breeding, tapi kalau main fattening nggak ada. Karena tujuannya fattening itu kan untuk menaikkan bobot badan. Breeding kan tujuannya untuk memberanakkan. Andai kata, contoh kecil ya, andai kata kita lupa nggak ngasih makan sehari. Kalau kita main fattening, ya tujuannya untuk menaikkan bobot badan pasti tetap terganggu. Tapi kalau breeding, telat ngasih makan sehari nggak akan terganggu. Contoh kasarnya begitu. Tetap beranak, sekian bulan kemudian tetap beranak kalau breeding. Meskipun kita nggak kasih makan sehari ya. Asal jangan berhari-hari gitu ya. Kalau berhari-hari ya sama saja namanya. Bukan kesalahan kecil itu sudah ya. Atau salah pemberian minum. Ya kalau fattening terpengaruhnya luar biasa gitu ya. Kalau breeding kan enggak, tetap aja dia beranak gitu ya, meskipun anakannya juga nggak sempurna gitu ya. Ketika ada kesalahan kecil ya. Jadi kalau sebagai pemula sih menurut saya sih
jangan fattening dulu deh gitu loh, kecuali sudah ngerti lah ya bagaimana fattening bekerja ya. Yang paling aman sebetulnya ya breeding sebetulnya ya. Iya. Untuk belajar ya. Untuk belajar untuk pemula breeding. itu lebih bagus breeding. Ah. Ada sistem kemitraan enggak, Pak? Saya ada kemitraan. Modelnya gimana, Pak? Kemitraan kalau di kita ya beli ternak ke kita, nanti dijual lagi ke kita sama anakannya, udah itu aja. Harus ada paket berapa itu? Enggak ada. Bebas ya? Bebas. Oh, jadi beli dari sini, nanti... Tapi diakad fattening dulu, diakad mitra dulu gitu loh. Oh, iya. Dan itu balik ke kita ya harus utuh ya. Jadi kalau mitra breeding ya beli indukan, nanti seanakannya kita beli total. Berarti nanti baliknya induk sama anak di... Iya, induk sama anak kembali ke kita. Kalau induk saja yang kembali anaknya dijual bebas ya, saya dapat apa dong gitu loh. Karena nanti induknya kita beli dengan harga yang sama, plus kenaikan bobot badan. Jadi kalau jenengan beli semuanya 4 juta nih, ya, bobot 40 kilo, seumpamanya bobot 40 kilo. Gampangannya gitu ya. Terus dapat 6 bulan dia sudah punya anak dan disape. Induknya dijual ke kita kembali dengan bobot 50 kilo. Nah, 4 juta itu kita kembalikan. Ditambah harga penambahan. Ditambah ada penambahan bobot tadi kan, 10 kilo. Nah, itu yang diakad. Ada penambahan nilai di situ. Terus anakannya juga kita akan hargai juga gitu loh. Tapi kalau anakannya nggak kembali ke kita, ya kita nggak akan beli kembali si induk itu. Kita nggak mau. Jadi sama saja dengan beli tabung isi ke kita, tabung gas yang isi ke kita, tujuannya untuk bikin kue semuanya ya. Ya nggak apa-apa, tabungnya yang kosong itu saya beli kembali dengan harga yang sama, tapi kuenya jual ke saya dong gitu. Tapi kalau kue jual keluar, saya suruh beli tabung yang kosong dengan harga yang sama, saya dapat apa? Jadi kalau kemitraannya sini, ambil dari sini, balik di sini, induk sama anaknya ya. Induk sama anaknya. Nah, itu diakad langsung di depan. Ada perbedaan nggak sama yang apa ya, yang mandiri? Kalau mandiri beli langsung bebas itu ya, nggak ada ikatan harus kembali sini atau? Ya nggak apa-apa, mau dikembalikan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, saya beli kembali. Ya sama, Anda beli ke saya 4 juta, ya saya beli kembali 4 kalau juta misalnya plus. gini, saya ngambil indukan bunting di sini. Nah, terus kembangkan punya anak ya, anaknya saya jual ke sini bisa nggak? Apa harus dengan induk? Kalau anaknya saya sangat harapkan sebetulnya. Induk yang nggak saya harapkan gitu loh. Dari situ ya. Jadi kalau Anda mau mengembalikan induk ya wajib dengan anak. Tapi kalau mau mengembalikan anak ya induk nggak wajib. Saya nggak butuh induknya gitu loh. Karena kita kan pasti anakannya kan F1 Suffolk gitu loh. Ini modelnya diumbar atau gimana nih? Nah, kita kandangin semua. Kita kandangin. Ya untuk Suffolk memang kita umbar beberapa waktu aja ya. Jadi nggak all day ya. Tidak 24 jam. Paling dari jam 9 sampai jam 4 ini masuk sudah jam 4 ya. Khusus pejantannya? Pejantan sama betina. Sama betina. Oh, ini pejantan Suffolknya ada berapa? Waktu itu kita impornya kan 70 ekor. Pejantan? Cuman waktu itu kan sempat kebakaran kita kan. Oh iya. Terus populasinya nyusup agak banyakan itu. Ya, sempat dengar saya ada. Betinanya? Betinanya 15. Full blood ya? Full blood. Iya, saya sempat dengar dulu ada. Setahun yang lalu itu. Ya, kebakaran. Setahun, 13 bulan yang lalu lah, tanggal 14 Juli. Karena apa? Gas? Karena api. Ya pasti. Makanya jangan bermain api, Pak. Kebakar nanti. Pak, dari sekian ini, Pak, ini luasnya berapa hektar ini? 13.000, 1,3. 1,3 untuk peternakan sama ini ya. Halaman. Tanaman-tanaman ya. Halaman ya. Tinggal di sini berarti Pak ya. Sudah menikmati dunia peternakan, menunjuk peternakan ini. Dari beberapa ini Pak, ini kan ada tadi ayam, bebek. Nah, itu hanya untuk apa ya, pelengkap aja atau memang? Saya suka gitu. Saya suka. Jadi kita kan
kembali ke desa ya, kita tinggal di desa. Desa aksesorisnya ya itu gitu loh. Apa ya? Ya aksesorisnya kalau tanaman ya sawi ya, selada mungkin ya, terus lombok, tomat kan itu aksesorisnya kalau di desa kan. Kalau masalah hewannya ya mungkin ayam, bebek, angsa, mentok kan itu loh. Tapi kalau seperti burung merak itu bukan aksesoris di desa gitu loh. Kita nggak pelihara burung merak, kita nggak pelihara. Ya aksesoris desa aja ya, saya suka ayam ya saya beli ayam ya. Jadi kalau ternak yang apa ya, pilihan di domba itu dibanding ternak yang lain gimana? Kan ada ayam, ada kambing, kambing perah, sapi. Saya punya kambing perah. Oh ini? Kambing saya punya. Jadi domba lebih simpel sebetulnya, gampang ya perawatannya, gampang ya, tidak serepot. Ayam juga gampang sih sebetulnya ya. Cuman untuk menghidupi kita lewat ayam kita butuh modal berapa gitu. Kalau kambing ya tahu ya, saya suka aja sama kambing sebetulnya ya, sama kambing domba ya. Saya kambing itu kan saya mulai tertarik saat saya main ke Gunung Ijen waktu itu sama anak sulung saya main di situ, ngelihat suara anak kambing kok lucu gitu. Saya coba main, saya coba beli akhirnya, tapi diawali dari Nigerian Dove waktu itu. Kambing ini karena memang dasarnya suka gitu ya. Kambing Nigerian Dove, terus mulai ngelihat main susu gitu ya, kita main kambing susu, akhirnya kita impor, impor sanen, kambing sanen waktu itu sama sabel. Ya, yang kita mainkan ya meskipun waktu awal sih saya impor juga ada bur. Nah itu, yang bur itu memang murni komersil. Oke, makasih. Oke, matur nuwun Pak Uda untuk informasinya, semoga tambah sukses. Amin amin. Terima kasih juga sudah menginspirasi teman-teman ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.